bersyukur, berterima kasih kembali kepada Tuhan Yesus karena kebaikannya, kemurahannya. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, bahkan diberikan kesempatan untuk datang bersekutu dengannya, memuji, memuliakan, bahkan terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Are you ready? Yes. Kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Injil Lukas pasal ke-17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Pasti kita sudah pernah dengar ayat firman Tuhan ini karena sudah pernah dikhotbahkan oleh teman-teman kita di sini ya, tentang Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Nah, kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudari baca ayat yang genap. Di ayat 19 kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-10 orang kusta. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masih di dalam seluruh orang kusta menemui mereka berdiri dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia mengangkat mereka berkata, pergilah mereka beribu kepada imam, dan sementara mereka tidak jawab, mereka menjadi akhir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sesungguhnya anak Yesus yang mengucap syukur kepadanya, orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak ada kaitan mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Bersama-sama 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita lewat Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Nah, dari firman Tuhan yang baru kita baca, maka saya akan memberikan tema buat kita pagi hari ini adalah iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Dari firman Tuhan ini tema kita sekali lagi, iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Nah, kalau kita lihat dari ayat 11, 16 sampai yang ke-18 berbicara tentang kesembuhan. Sedangkan di ayat yang ke-19 berbicara tentang bagaimana orang kusta ini, ya, 1 orang dari 10 orang Tuhan menyelamatkan hidupnya. Maka tema kita adalah iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Dua hal. Ini hebatnya Tuhan kita. Ketika kita beriman kepadanya, maka yang kita terima bukan hanya kesembuhan, yang kita terima bukan hanya pemulihan, tapi kita juga menerima yang namanya keselamatan. Ini dia. Ya. Jadi sekali lagi tema kita apa pagi hari ini? Iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat perjalanan pelayanan Yesus ketika dia menyembuhkan baik orang buta, orang lumpuh, bahkan sakit penyakit apapun, ketika dia menyembuhkan, Yesus sering berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Kemudian imanmu telah menyelamatkanmu, kemudian imanmu telah menyembuhkanmu. Nah ini ya, jadi ternyata kalau kita lihat ketika seseorang mengalami kesembuhan, ya, ketika seseorang mengalami pemulihan, ketika seseorang mengalami yang namanya keselamatan yang daripada Tuhan, itu kembali kepada imannya. Kembali kepada imannya. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang iman kita seperti apa. Di manakah iman kita? Ya, di kategori seperti apa iman kita? Jadi kembali ke tema kita, iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Dari firman Tuhan ini, maka ada 3
hal yang akan saya bagikan buat kita pagi hari ini. Iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Ya. Bagaimana supaya kita mengalami iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan? Maka ada 3 hal. Yang pertama, datang kepada Yesus. Supaya mengalami iman yang menyembuhkan, ya maka kita harus datang kepada Yesus. Ayat 11 sampai 12, silakan satu orang membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 12, ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ya, datang menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, kenapa agak jauh mereka berdiri? Kenapa nggak dekat aja? Nah, kembali lagi, kalau kita sudah baca firman Tuhan Perjanjian Lama, kita tahu adat istiadat Yahudi, salah satunya mengenai orang kusta. Peraturan tentang orang kusta. Ketika mereka kena penyakit kusta, maka mereka akan diasingkan. Ya, tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang sehat, tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang tidak kena sakit kusta. Nah, itulah mengapa mereka berdiri agak jauh. Bayangkan saja ketika berdiri agak jauh, pasti seruan mereka bukan seruan yang kecil ya gitu ya, enggak, pasti seruannya keras karena agak jauh. Apa seruan mereka di situ? Coba satu orang baca. Dan berteriaklah, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ini pasti seruan yang sangat keras ini ya. Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, inilah yang mereka lakukan. Maka yang pertama, supaya mengalami iman yang menyembuhkan, yang pertama tadi apa? Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, menaruh harapan sungguh-sungguh kepada Yesus. Bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menyembuhkan, ya hanya Yesuslah yang sanggup memulihkan, bahkan memberikan keselamatan buat kita. Nah, kita orang sudah percaya. Kalau ayat ini kita lihat berbicara tentang orang yang tadinya belum percaya, orang kusta saya percaya, orang kusta ini belum percaya Yesus. Ya, belum. Makanya iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Ketika kita beriman kepada Yesus, kita bukan hanya menerima pemulihan, kesembuhan tadi yang saya bilang, tapi sekaligus dengan keselamatan. Di luar sana penyembuhan sembuh banyak, tapi belum tentu mendapatkan, menikmati yang namanya keselamatan. Jadi pagi hari ini datang kepada Yesus, tadi saya bilang datang kepada Yesus, sama seperti orang kusta ini, datang kepada Yesus. Artinya kita lebih mengutamakan Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan datang, berharap kepadanya, ya, dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Lebih daripada uang kita, lebih daripada teman kita, lebih daripada sahabat kita, lebih daripada kenalan kita. Tuhanlah yang paling utama, ya, dalam hal ini. Ketika kita diizinkan Tuhan mengalami suatu penyakit, ya, setiap kita pasti sudah mengalami yang namanya penyakit, ya. Saya rasa di sini kita semua bukan orang yang sehat, ya, yang super sehat, ya, dari kecil sampai besar ini nggak pernah sakit, nggak mungkin, ya. Ada yang dari kecil sampai sebesar ini nggak pernah sakit, ada. Nah, kalau terus ada nggak yang dari kecil sampai hari ini nggak pernah ke rumah sakit kalau sakit? Hah? Ada? Gak ada juga. Oke lah, dari kecil sampai SMA kelas 3 ada yang belum pernah ke rumah sakit ketika sakit? Ada. Yang lain sudah ke rumah sakit? Yang dari kampung, masa sih ada rumah sakit di kampung? Ada rumah sakit di kampung waktu kalian masih kecil. Rumah sakit apa puskesmas? Rumah sakit, ya, gitu. Pasti semua kita sudah mengalami yang namanya sakit penyakit, ya. Tapi ketika kita mengalami sakit penyakit terus kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kesembuhan pasti menjadi milik bagian kita, ya. Jadi ini iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Supaya mengalaminya, mari kita datang kepada Yesus, ya. Datang kepada Yesus. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali orang ketika mengalami sedikit, ya, yang namanya sakit dan sebagainya, langsung panik, cari dokter, datang kepada dokter, berobat dan sebagainya. Pagi hari ini bukan berarti saya anti dengan dokter, tidak. Karena saya juga pernah ke dokter, saya juga sering meminum obat dan sebagainya. Saya bukan anti dokter, tidak. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, mari kita utamakan Tuhan. Kita pakai iman kita, kita berdoa dulu dengan Tuhan.
Jangan sedikit-sedikit langsung ya panik cari teman kita, cari dokter yang paling terkenal dan sebagainya supaya berobat. Enggak, pakai dulu iman kita, berdoa di hadapan Tuhan. Ya, kebanyakan orang karena terlalu banyak uang ya, kekayaannya melimpah. Ketika Tuhan izinkan, tidak lagi pakai imannya untuk berdoa dengan Tuhan, langsung pergi ya, pakai uangnya, flu sedikit langsung Malaysia, cari dokter yang paling terkenal. Sakit kepala sedikit langsung Singapura, cari rumah sakit yang paling canggih. Sakit sedikit langsung ke Paris, cari dokter spesialis yang luar biasa ya. Sakit tenggorokan sedikit langsung ke Amerika, hei sakit apa traveling, kan gitu ya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita lebih mengutamakan iman kita dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu penyembuh. Ketika kuasa bilur-bilurnya dicurahkan buat kita, maka kesembuhan Dia berikan buat kita. Nah, kalau kita meyakini itu, kita percaya itu, kenapa? Ketika kita sakit sedikit, kita nggak langsung berdoa dengan Tuhan, langsung tanya Tuhan atau minta kesembuhan dari Tuhan. Kenapa kita harus pergi dulu, lebih mengutamakan mengandalkan manusia daripada Tuhan? Nanti kalau sudah rumah sakit sudah vonis, oh kayaknya nggak bisa, kayaknya mungkin cuma sebulan bisa hidup, bertahan hidup dan sebagainya, baru nggak datang sama Tuhan. Aduh Tuhan, cuma kuasa-Mu yang paling sanggup, yang paling mampu untuk memulihkan. Kami percaya tidak sebulan, 3 bulan kami klaim dalam nama Yesus. Kan telat. Seharusnya Tuhan dulu, baru ke orang, baru ke manusianya ya. Jangan sudah pergi capek-capek ya ke rumah sakit terkenal, ke dokter terkenal, tapi hasilnya nihil, baru berlari sama Tuhan. Ini artinya kan yang diandalkan bukan Tuhan lagi, manusianya dulu, baru Tuhan belakangannya. Tuhan sisanya aja deh ya. Kalau memang dokter nggak mampu, rumah sakit canggih pun tidak bisa untuk membuat dia sembuh, ya udah, yang terakhir bagiannya Tuhan ya. Enggak dong, iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Yang pertama, kita harus datang kepada Yesus. Itu artinya, ayo pakai iman kita. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi, pakai iman kita, datang kepada Tuhan, dan naruh harapan kita sepenuhnya, minta kesembuhan dari Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan punya cara apa saja, Tuhan bisa memakai cara apapun ya. Ketika kita sudah berdoa, ya kan, ketika kita berdoa gak mungkin dong sakitnya langsung pas kita amin langsung sembuh total, gak mungkin ya. Tuhan punya cara. Ketika kita berdoa, mungkin Tuhan bisa pakai dokter untuk menyembuhkan kita ya. Tuhan bisa pakai obat yang kita minum sebagai alat tangan perpanjangan Tuhan untuk kita mengalami pemulihan. Tapi di sini ya mau dipesankan buat kita lewat firman Tuhan ini, ayo utamakan Tuhan dulu. Tanya Tuhan dulu lewat doa-doa kita. Pakai iman kita ya, pakai iman kita. Setiap kita orang-orang beriman, pakai iman kita untuk bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan dulu langsung panik, cari orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita anggap mungkin dia yang mampu untuk membuat sakit saya mungkin sembuh dan sebagainya. Tidak. Ayo tanya Tuhan, datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi mungkin problemmu. Ayo sampaikan sama Tuhan, biar kita lihat cara Tuhan seperti apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi itu teman-teman. Jadi pagi hari ini supaya mengalami iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan, yang pertama adalah datang kepada Yesus ya. Ini. Kemudian yang kedua, yang pertama datang kepada Yesus, yang kedua taat kepada Yesus ya. Taat kepada Yesus. Di ayat yang ke-14 atau orang membacakannya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dan sementara mereka di tengah perjalanan, mereka menjadi tahir. Yang di sini saya berikan yang kedua, taat kepada Yesus. Taat akan perintah Tuhan, taat akan perkataan Tuhan, taat akan firman Tuhan. Apa yang disampaikan, ayo taat supaya kita mengalami kesembuhan, pemulihan, bahkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua adalah taat kepada Yesus. Katakan samping kiri kanan, taat kepada Yesus. Taat kepada Yesus. Teman-teman, taat adalah sebuah kata yang pendek yang terdiri dari berapa huruf? 4 ya. 4 huruf, tapi tahu nggak memberikan dampak yang sangat besar. Memberikan dampak yang sangat besar. Nah, meskipun kata taat ini sangat pendek sekali ya, bahkan cuma 4 huruf, tapi kenapa banyak sekali orang yang sukar atau susah untuk melakukan 4 huruf ini?
Cuma 4 huruf paling pendek, tapi kenapa ada begitu banyak orang yang sukar atau sulit melakukan kata taat ini? Bahkan cenderung dari kita selalu melanggar yang namanya perintah Tuhan, perkataan Tuhan, bahkan firman Tuhan. Itulah yang sering kita lakukan daripada melakukan keempat hal ini, yaitu taat. Ya, teman-teman, kalau kita lihat perjanjian lama, perjanjian lama, khususnya di Ulangan, di sana janji Tuhan kepada bangsa Israel, ketika mereka taat, maka Tuhan akan mendatangkan apa? Berkat. Ketika mereka tidak taat, sebaliknya Tuhan akan mendatangkan kutuk. Ya, Tuhan akan mendatangkan kutuk ketika bangsa Israel tidak taat. Nah, ini janji Tuhan. Ketika mereka taat, maka lihat berkat Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah dipikirkan Tuhan sediakan bagi mereka. Nah, dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi, maka ada satu kalimat yang saya buat di sini adalah ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan berkat dalam hal apa? Kalau kita lihat konteks ini, berkat kesembuhan. Ya, ketaatan mendatangkan berkat kesembuhan. Katakan sampai kiri kanan, ketaatan mendatangkan berkat kesembuhan. Sekali lagi, ketaatan mendatangkan berkat kesembuhan. Iya, belajar dari orang kusta ini ya, 10 orang kusta ini. Seharusnya ketika mereka datang kepada Yesus, ya Yesus mengadakan mujizat dong, membuat mereka sembuh dengan menjamahnya atau melakukan hal apapun. Tapi enggak, ketika mereka datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus, apa yang Yesus bilang? Pergilah, perlihatkan kepada imam-imam kepala, imam-imam besar, ya, pergi. Seharusnya kalau dipikirkan secara logika, kok gitu sih Yesus? Kita kan datang mau minta kesembuhan, kok sekarang malah disuruh pergi? Bayangin aja ya, kalau sampai di tengah jalan, sampai ke imam-imam besar, terus kita nggak mendapatkan kesembuhan, penyakit kustanya masih ada, apakah mereka nggak akan dirajam batu? Karena yang mereka pergi bukan jemaat biasa bangsa Israel, jemaat biasa enggak. Imam-imam besar yang diperintahkan Yesus, imam-imam kepala, datang kepada mereka, perlihatkan dirimu. Kalau mereka datang ke sana, karena mereka datang di bait suci, imam-imam besar di sana. Kalau datang ke sana tiba-tiba kustanya nggak hilang, bukankah mereka akan dirajam? Ya, sesuai dengan hukum perjanjian lama. Apalagi mereka sedang diasingkan. Kok kenapa mereka bisa datang di imam-imam kepala, imam-imam besar? Nah kan seharusnya nggak logik ini kalau dipikirkan. Aduh Yesus, ini mau disembuhkan apa mau diajak mati sih? Nah kan gitu. Ya. Tapi enggak, kita lihat dari 10 orang kusta ini apa yang mereka lakukan ketika Yesus suruh pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam besar. Mereka enggak bergumam, gimana sih Yesus ini? Enggak. Ya, mereka tetap pergi berjalan. Mereka tetap taat apa yang Yesus perintahkan. Mereka pergi. Nah lihat ketika mereka pergi apa yang terjadi? Hah? Apa kata firman Tuhan? Mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh, mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Nah ini ketaatan mendatangkan berkat kesembuhan. Ya, 10 orang kusta ini taat kepada apa kata Tuhan Yesus, taat kepada apa perintah Tuhan. Maka itulah berkat kesembuhan yang mereka terima. Berkat kesembuhan yang mereka terima. Nah kalau kita lihat kisah orang kusta ini, 10 orang kusta ini hampir sama halnya dengan Naaman. Ya, kalau baca perjanjian lama pasti tahu Naaman. Bagi yang belum pernah baca mungkin nggak tahu siapa Naaman. Ya, Naaman adalah seorang panglima tentara Aram yang mengalami penyakit kusta juga. Ya, mengalami penyakit kusta. Ketika dia pergi ke Israel bertemu dengan Nabi Elisa, apa kata Nabi Elisa? Pergi di sungai Yordan, celupkan dirimu sebanyak 7 kali. Naaman merasa kok kayaknya main-main ya si Elisa ini. Saya pergi berobat kok disuruh mandi ke sungai Yordan 7 kali. Apa maksudnya? Nah, akhirnya marah kan si Naaman pergi. Dia gusar pergi meninggalkan Nabi Elisa. Dikasih saran kan sama bawahannya. Aduh Tuhan, kan Nabi Elisa nggak suruh hal yang sukar untuk dilakukan, hanya pergi ke sungai Yordan untuk mencelupkan diri. Nah, Naaman berpikirkan kenapa harus di sungai Yordan, kenapa nggak di Abana, di Parpar? Itu airnya nggak seperti sekarang. Dulu air sungai Yordan itu keruh sekali. Itulah yang membuat Naaman tidak mau mandi di sungai Yordan.
Kenapa nggak di Abana saja, yang sungai-sungai di Damsyik yang lebih bagus airnya, ya, untuk dia mandi di sana kan bisa. Kenapa harus di Sungai Yordan? Nah ini menurut tafsiran ada terus beberapa pendapat. Nah tapi kita nggak bahas itu tentang Sungai Yordan seperti apa airnya, enggak. Nah dari kisah Naaman, kisah 10 orang kusta ini, kita melihat ketaatan mendatangkan berkat kesembuhan. Jadi pagi hari ini supaya mengalami kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan, pemulihan yang datangnya daripada Tuhan, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah Taat kepada Yesus. taat kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika Tuhan izinkan suatu problem terjadi dalam hidup kita, dalam hal ini sakit penyakit, masihkah kita taat akan perintah Tuhan? Masihkah kita taat akan perkataan Tuhan? Masihkah kita taat akan firman Tuhan? Dan sering kita dengar, sering kita baca, bahkan sering kita lihat. Karena setiap hari makanan kita, kalau untuk firman Tuhan, bukan hanya hari Minggu, enggak, kita setiap hari. Ketika Tuhan izinkan itu, masihkah kita taat untuk berdoa kepada Tuhan? Masihkah kita mau untuk melakukan perintah Tuhan, untuk datang bersekutu dengan Tuhan? Masihkah kita mau untuk datang berdoa di hadapan Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan? Bukankah kebanyakan kita ketika Tuhan izinkan itu terjadi, kita memilih untuk tidak mau datang kepada Tuhan? Saya kan lagi sakit, saya nggak maulah berdoa. Atau mungkin sudah berdoa berulang-ulang kali, tapi belum juga datang kesembuhan. Sudah capek untuk berdoa, nggak usah lah. Sakitnya juga nggak sembuh-sembuh, nggak usah lah pergi ke gereja, nggak usah bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan sama seperti 10 orang kusta? Meskipun sedang diizinkan Tuhan terjadi itu, tapi mereka tetap taat untuk melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan tanya diri kita masing-masing, coba flashback ke diri kita masing-masing. Bisakah saya taat? Seandainya Tuhan izinkan seperti 10 orang kusta ini. Bisa nggak saya taat? Bisa nggak seperti Naaman yang tadinya meskipun dia sempat mengeraskan hatinya, tapi dia juga tetap taat karena dikasih saran sama bawahan, dia jadi taat. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan di sana ketika Naaman mencelupkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan, dia mengalami kesembuhan. Bahkan firman Tuhan bilang tubuhnya kembali seperti seorang anak kecil. Sudah tahu kan anak kecil kulitnya selembut apa? Kalau dilihat pun gemes banget ya, mencubit kan gitu. Ada yang pengen gigit kan kayak Dracula ya. Itu. Iya. Naaman demikian firman Tuhan mengatakan kulitnya kembali seperti seorang anak kecil. Nah ini ketaatan Naaman, ketaatan 10 orang kusta ini. Bagaimana dengan kita? Sekarang kategori manakah kita? Masuk yang di mana? Yang taat apa yang tidak taat? Cuman kita sendiri yang tahu. Orang di sekitar kita nggak tahu. Kita orang yang taat, kita orang yang tidak taat. Jadi pagi hari ini supaya mengalami kembali lagi kesembuhan, pemulihan, keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Yang kedua adalah taat kepada Yesus. Ayo taat kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita taat kepada Tuhan. Nggak sulit kok taat kepada Tuhan. Ya, justru kadang kita lebih suka hal-hal yang sulit, yang melanggar perintah Tuhan, yang tidak taat dengan Tuhan. Ya, padahal perintah Tuhan itu nggak sukar, nggak sulit. Tapi kenapa kita lebih suka untuk melakukan hal yang sukar, yang sulit, yang tidak sesuai kehendak Tuhan? Jadi pagi hari ini buat komitmen di hadapan Tuhan. Saya mau taat di hadapan Tuhan, ya, supaya ketaatan saya mendatangkan kesembuhan bagi hidup saya, mendatangkan pemulihan bagi hidup saya, bahkan mendatangkan yang namanya keselamatan bagi saya. Amin. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya mengalami iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan, yang akan memulihkan hidup kita, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur, ya. Pertama datang kepada Yesus, yang kedua taat. Nah, ketika Tuhan sudah melakukan perkaranya, mujizatnya dalam hidup kita, maka yang ketiga harus kita bersyukur. Nah, ini hal ini yang seringkali ya tidak dilakukan oleh banyak orang. Ketika keadaannya sudah dipulihkan Tuhan, ketika keadaannya sudah disembuhkan oleh Tuhan, bahkan keadaannya sudah baik, yang dibuat oleh Tuhan dan dikerjakan oleh Tuhan, manusia cenderung melupakan Tuhan untuk mengucap syukur.
Ya, kita sering melupakan hal ini. Lupa untuk mengucap syukur dengan Tuhan ketika kita mengalami yang namanya kesenangan, kegembiraan, ya, karena hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, entah mujizat dan sebagainya, kita cenderung lupa untuk mengucap syukur. Ya. Lupa mengucap syukur, mengatakan terima kasih Tuhan, thanks God, kan gitu. Ya, buat semua yang kau lakukan, kita sering lupa itu. Ya. Nah, kalau kita belajar dari kisah 10 orang kusta ini lagi kembali teman-teman, ketika mereka mengalami pentahiran, mereka mengalami kesembuhan yang datangnya dari para Tuhan, kita bisa lihat ada berapa orang yang balik untuk mengucap syukur. Dari 10 orang hanya 1 orang yang kembali untuk mengucap syukur. Dan ini realita yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Dari banyaknya manusia di dunia ini, kalau dicoba disurvei, dihitung, ada berapa banyak orang yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya pasti lebih banyak orang yang tidak mengucap syukur. Dan firman Tuhan ini ya, pagi hari ini juga mengajarkan kita, menunjukkan kepada kita memang realitanya, ya, kenyataannya dalam kehidupan manusia seperti itu. Dari 100 orang hanya 10 orang yang mengucap syukur. Dari 50 orang hanya berapa orang yang mengucap syukur? 5 orang. Dan dari 10 orang hanya 1 orang yang kembali untuk mengucap syukur. Kembali lagi dari kategori mana kita? Apakah 9 orang itu atau 1 orang yang kembali mengucap syukur kepada Yesus? Di ayat 15-16 kan jelas. Coba dibaca dulu 15 sampai 16. Begitu firman Tuhan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Mengucap syukur kepadanya, dan dilanjutkan lagi, orang itu adalah orang Samaria. Ya, ini pengajaran yang dalam sekali firman Tuhan ini, teman-teman. Orang itu adalah orang Samaria. Orang Yahudi dengan orang Samaria tidak bisa bergaul. Ya, kan kita pernah baca tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Orang Samaria dan orang Yahudi tidak bisa bergaul. Tapi lihat yang kembali untuk mengucap syukur kepada Yesus, orang apa? Samaria. Apakah di 9 orang itu termasuk orang Yahudi? Orang Israel pasti. Tapi kenapa orang Samaria yang kembali mengucap syukur? Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita orang yang merasa benar, kita orang yang merasa dekat dengan Tuhan, tapi ketika Tuhan mengerjakan suatu perkara yang besar dalam hidup kita, kita orang-orang yang merasa benar, orang-orang yang merasa paling pintar, orang-orang yang merasa paling menguasai Alkitab, kita lupa untuk mengucap syukur. Sedangkan orang awam tapi bisa mengucap syukur ketika Tuhan melakukan suatu mujizat dalam hidupnya. Jangan sampai terbalik. Orang awam lebih banyak mengucap syukur daripada orang yang sekolah teologi, daripada orang yang punya gelar STH, MTH dan sebagainya. Ini firman Tuhan ini dalam sekali mengajarkan kita, dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita pagi hari ini. Ya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kita, ya, untuk selalu mengucap syukur, sama seperti 1 orang kusta ini. Dia menjadi contoh teladan supaya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan melakukan suatu perkara yang besar dalam hidup kita, baik mendatangkan berkat, mungkin secara jasmani, bahkan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan, ayo latih diri kita untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Bahkan sebagai orang percaya mungkin lebih daripada itu. Bukan hanya ketika Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, bukan hanya ketika Tuhan mendatangkan berkat buat kita, baru kita mengucap syukur. Tidak. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, inilah yang harus dilakukan orang percaya, mengucap syukur dalam segala hal. Mau ketika keadaan kita baik, ketika keadaan kita tidak baik, kita harus tetap mengucap syukur. Iya, mengucap syukur. Nah, pagi hari ini kalau engkau masih dalam keadaan sehat, mengucap syukurlah. Kalau pagi hari ini engkau dalam keadaan yang kuat, mengucap syukurlah. Kalau hari ini engkau bangun dan diberikan masih lagi nafas kehidupan, mengucap syukur. Ya. Jangan lupa untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jadi itu orang percaya, mau baik atau tidak baik, cari lagi tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena dalam setiap ucapan syukur, kita percaya ada suatu perkara-perkara besar yang sedang Tuhan lakukan. Amin. Amin.
Mengucap syukur, karena dalam mengucap syukur ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan. Ada mujizat dalam bersyukur. Terus perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama. Ada mujizat dalam bersyukur. Jadi kita nggak bersyukur hanya ketika kita dikasih umur yang panjang, oleh Tuhan ditambahkan 1 tahun lagi, ketika kita mendapat kesembuhan, pemulihan, baru kita mengucap syukur. Enggak. Dalam hal apapun kita harus tetap mengucap syukur. Karena tadi seperti pujian, ada mujizat dalam setiap ucapan syukur. Ada mujizat dalam setiap ucapan syukur kita. Jadi pagi hari ini, ayo, tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya. Supaya mengalami iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Yang ketiga adalah bersyukur di hadapan Tuhan. Tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun situasi yang ada di sekitar kita mungkin tidak baik, ya, yang kita lihat lagi situasi di sekeliling kita. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita kembali supaya kita tetap mengucap syukur. Ya. Katakan sampai kiri kanan, tetap mengucap syukur. Ya, tetap mengucap syukur. Ya. Ketika kita sudah mengucap syukur di hadapan Tuhan, bahkan terlebih lagi ketika kita sudah melakukan, ya, sesuai dengan tema kita, iman yang menyembuhkan dan menyelamatkan, maka yang pertama yang harus kita lakukan tadi apa supaya mengalaminya? Yang kedua, yang ketiga, bersyukur. Ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, ya, ketiga hal yang tadi sudah kita dengar, ya, maka apa yang terjadi di ayat yang ke-19? Apa kata Tuhan? Ayat yang ke-19. Iman-Mu telah menyelamatkan engkau. Ya. Jadi iman orang kusta ini bukan hanya menerima kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan, pemulihan, pentahiran yang datangnya daripada Tuhan, tapi dia juga menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Itu, ya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Mari kita lakukan kerjakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga semakin hari hidup kita semakin taat, semakin setia di hadapan Tuhan dalam melakukan setiap apapun yang menjadi perintah Tuhan, dalam hal ini mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.